Shalom, selamat malam dan selamat datang kembali untuk ibu-ibu dalam rangkaian kelas Megillat Ruth spesial Hari Raya Shavuot. Kelas ini saya terjemahkan dan saya adaptasi dari kelas Megillat Ruth yang diajarkan oleh Rebbetzin Hana Bracha Segelbaum dalam kelas online musim semi 5781 Midrashet Berot Bat Ayin. Kelas ini saya dedikasikan pertama-tama untuk Aliyah Neshama ayah saya, Domingus Yawang atau Moshe Yosef ben Avraham Avinu alav shalom. Kiranya Neshamanya sampai kepada Aliyah tertinggi. Yang kedua, saya dedikasikan kelas ini kiranya menjadi kehendak-Mu, Hashem, Tuhan kami dan Tuhan Bapa leluhur kami, untuk Engkau sesegera mungkin mengirimkan kesembuhan yang penuh atau refuah shlema dari surga, kesembuhan spiritual dan kesembuhan fisik kepada adik Delila bat Yocheved dan ibu Rachel bat Rivka. Oke, sebelum masuk ke dalam kelas Megillat Ruth nomor 9 ini yang bagian pertama, saya persilakan ibu-ibu untuk disiapkan kitab sucinya terlebih dahulu, yang dalam bahasa Indonesia dan juga yang dalam bahasa Ibrani jika punya juga sangat dipersilakan, dan silakan dibuka di Rut pasal 4. Pada pertemuan ini kita akan bahas ayat 11 sampai dengan 22. Tetapi seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya, saya bagi dua kelasnya, yang mana hari ini kita akan bahas setengahnya saja dari kelas Megillat Ruth nomor 9, dan setengahnya lagi akan kita bahas di dalam pertemuan yang selanjutnya. Oke. Dalam kelas online, Rebbetzin Hana Bracha mengawali kelas ini dengan menyanyikan sebuah lagu yang intinya adalah tentang jangan takut. Jangan takut tentang situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Masiah akan segera datang. Dan lagu ini sebenarnya sudah saya kirim tadi bersamaan dengan mungkin 1 jam atau 2 jam setelah saya kirim handout kepada ibu-ibu sekalian, sudah saya kirimkan link lagunya. Ya, saya sekarang akan tunjukkan dari YouTube juga lagunya yang mana, dan setelah itu nanti ibu-ibu sekalian kita bisa dengar masing-masing lagi lewat YouTube dari link yang sudah saya kirim. Tapi untuk sementara ini saya akan kirimkan dulu, saya akan share screen dan kita akan dengar sepintas dari lagu ini. Semoga kita dengar sedikit saja mungkin, karena ini kita dari YouTube tidak tahu apakah bisa ada suaranya atau tidak nanti, tentang Kol Haolam Kulo, tentang jangan takut tentang situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Oke, saya stop sampai di situ saja dulu, karena pertama takut terpotong videonya atau suaranya tiba-tiba mati karena kita langsung streaming dari YouTube. Dan yang kedua karena masih ada pelajaran yang ingin kita bahas, tapi ini lagu pembukaan yang dalam kelas ini waktu online itu Rebbetzin nyanyikan ini langsung pakai gitar. Berhubung saya belum bisa menyanyikan itu dengan gitar, jadi saya tunjukkan saja di YouTube untuk kita sekalian nanti bisa lihat lagi atau dengar kembali setelah kelas. Oke, selanjutnya setelah menyanyikan lagu tadi, di kelas itu Rebbetzin juga ingin kita untuk sama-sama baca Tehillim. Ada 2 Tehillim yang akan kita bacakan sebagai awal dari kelas kali ini. Kita akan baca sama-sama dulu. Yang pertama itu dari Tehillim Bet atau Mazmur pasal 2. Kita akan baca dalam bahasa Ibrani dan dalam bahasa Indonesianya. Pertama mungkin saya minta tolong salah satu ibu di sini untuk bacakan Tehillim Bet. Mungkin Ibu Hana bisa tolong bacakan Tehillim Bet ini, ada di layar Zoom, tapi kalau Ibu Hana punya Tanakh juga bisa langsung dibaca dari Tanakh. Tehillim Bet. Kalau sudah siap bisa dikasih nyala mic-nya, lalu bisa tolong bacakan seluruhnya. Tehillim Bet, pasuk Alef sampai dengan pasuk Yod Bet. Silahkan. Tehillim berapa, Mora? Tehillim Bet 2, pasal 2. Dibacakan dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Ibrani? Ini saya pakai Humas. Oh iya, kalau ada Humas atau yang baca di lamar?
Kenapa? Layar. Baca di layar. Baca Dibaca di layar. bisa juga, baca di humas juga iya. bisa. Di layar. Oke, silakan. Ya. Bisa di ya. Ya. Lama ragesu goyim ule umim gurik yit yazfu malke eretz feruzenim no sedu yahat al Yehova fe'al me siho na natka et mose ro temo fenas liha mi menu a fotemo Yosef basa mayim Yitzhak Adona Yile ag lamo as yedaber elemo fea po ufa harono yefa halemo faani nasakti maleki al zion har kadesi asap pera el hok Yehova amar ela beni ata ani hayom yeli de tika seal mimeni feetena goyim nakhalateka fa'akuzateka afese arets teroem besefet baregzel ki keli yozer tenafzeim fe'ata melahkim hasekilu hi faseru sofete arets ifedu et Yehova beyir'a fe gilu bire'a da nase kufarpen enaf feto fedu dereki yif'ar kimeyat apo asere hose fo. Baik, Saudara Ba, Ibu Hana, bisa dimatikan kembali mic-nya. Untuk dalam bahasa Indonesia, Tante Asna, apakah punya kitab suci dalam bahasa Indonesia yang sudah terbuka, kah? Bisa tolong bantu baca? Maaf kakak, Tante belum ada. Oke, tidak apa-apa. Mungkin Ibu Hana mungkin ada tidak dalam bahasa Indonesianya? Mazmur pasal 2. Kalau ada, mau minta tolong untuk dibacakan lagi dalam bahasa Indonesianya, Mazmur pasal 2, ayat 1 sampai dengan ayat 12. Dalam bahasa Indonesia. Bisa? Firman Elohim, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Hashem dan yang diurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Dia yang bersemayam di sorga tertawa. Tuhan mengolok-olok mereka, maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya,
dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Hashem. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana, terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Beribadalah kepada Hashem dengan takut, dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan, sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Baik, Saudara Abah, Ibu Hana. Ya, jadi Ibu-Ibu, ini sebagai tehillim pembuka sih dari Rebbetzin Hana Braka, tapi di sini juga kita bisa lihat bahwa tehillim ini menggambarkan peperangan yang sedang terjadi saat ini. Peperangan melawan Hashem dan melawan Masiyah, karena Rebbetzin Hana Braka mengatakan sekarang ini seperti ada bagian-bagian atau pulau-pulau kecil di Yerusalem yang daripadanya Shekhina atau hadirat Hashem itu tidak bisa, dalam tanda kutip, tidak bisa tembus bersinar gitu. Dan ini saya menggunakan bahasa perumpamaan seperti pulau-pulau karena satu dan lain hal, sehingga saya tidak bisa langsung katakan apa yang Rebbetzin Hana Braka katakan. Intinya seperti itu. Ada beberapa bagian seperti pulau-pulau kecil di Yerusalem yang daripadanya Shekinah atau hadirat Hashem tidak bisa tembus bersinar. Karena di bagian-bagian ini masih ada yang bertolak belakang dengan Hashem, bertolak belakang dengan Masiyah, dan bertolak belakang dengan orang-orang Yahudi. Jadi dalam proses mendapatkan kembali pulau-pulau ini, pulau-pulau dalam tanda kutip, pasti ada perlawanan karena orang-orang ini tidak menginginkan Masiyah. Tepat seperti yang dikatakan dalam Tehillim Bet atau Mazmur pasal 2 yang tadi barusan dibacakan oleh Ibu Hana. Oke. Rebbetzin mengatakan jika kita sedang dalam situasi yang sulit, kita harus percaya bahwa pada akhirnya semua hal akan berhasil dilakukan dengan caranya masing-masing dalam cara yang terbaik. Seperti yang dideskripsikan dalam lagu yang kedua yang saya kirimkan juga, dengan judul Haboker Ya'aleh oleh Yishai Ribo. Haboker Ya'aleh itu artinya pagi hari akan terbit. Ini juga berhubungan dengan pembahasan yang sudah kita bahas beberapa pertemuan yang lalu tentang pagi hari itu pasti akan datang. Kita bersabar saja gitu. Oke, ini lagunya saya tunjukkan juga sepintas saja. Nanti masing-masing kita bisa dengarkan kembali setelah kelas. Karena saya juga sudah kirimkan linknya kepada ibu-ibu masing-masing, bisa didengarkan sendiri-sendiri nanti. Oke, sampai situ saja. Nanti ibu-ibu silakan didengarkan kembali sendiri melalui link yang telah dibagikan. Jadi Rebbetzin Hana Braka bilang, beliau itu selalu putar lagu ini atau mendengarkan lagu ini setiap kali dia merasa panik atau dia merasa resah gitu, panik. Dan sebenarnya di dalam, nanti kita masing-masing bisa mungkin lihat selain tadi YouTube yang saya bagikan itu, mungkin ada yang lain yang ada terjemahan dalam bahasa Inggris mungkin, dan kita bisa terjemahkan lagi ke bahasa Indonesia dan kita lihat artinya apa itu ya lagunya, karena itu sangat bagus sekali artinya. Dan ini salah satu lagu yang Rebbetzin juga selalu putar ketika dia merasa panik untuk menenangkan dirinya lah kalau dalam situasi yang sulit, kalau masalah ini kayak ini semua terjadi itu pasti ini terjadi untuk kebaikan dan pada akhirnya semua masalah ini akan terselesaikan dengan baik dan dengan cara yang terbaik itu akan diselesaikan. Oke, nanti silakan lihat sendiri-sendiri arti dari lagu ini. Sekarang selanjutnya kita akan baca satu tehillim lagi, satu mazmur lagi sebagai pembukaan karena Rebbetzin di kelas online itu buka dengan tehillim, jadi kita ikuti saja. Ini tehillim tentang apa yang akan terjadi tepat sebelum Masiyah datang, yaitu tehillim Peh Gimel atau Mazmur pasal 83. Kita akan baca sama-sama
Sebentar, saya buka dulu. Ini Tehillim 83. Mungkin saya minta tolong Tante Asna bisa tolong bacakan dalam bahasa Ibraninya. Ada di layar Zoom dari semuanya satu pasal ya. Jadi dari sabar, Teh Gimel. Ya, dari pasuk Alef ayat 1 sampai dengan pasuk Yod Tet 19 ayat 19. Oke, Tante Asna, kalau sudah siap bisa dinyalakan mic-nya dan bantu bacakan, silahkan. Sir mismo le asaf Elohim el demi lach el teheras peal tiskov el kihine oi feika yehemahun sahneha nashu ros al ameka ya ahrif mi sof feyit ya ahshu al sefuneka ameru leku fenahi dem migoi velo yisaker shem Yisrael ot kino asu lev yehda alecha berit yikrohtu ahalei edom peis me'ahlim Moab vehakrim Gefal pe Amon pa Amalek Peleset im Yosefei Shur Gam Ashur Nifa Amem Ima Nifa Imam Hayu Seroah Lifnei Leot Selah. Ase lahem kemitian ke Siserah ke Yahvin benachal kison nismehdu fe'ein deor hayu dehmen la adama setemu nedifemo ke ohref fekisef ukshefa ukshamuhna kol neshi kehmo asher amru ni resha lanu et neot Elohim Elohai shitemo kagalehgel ke kash lifnei ruach ke es ispaar ya ukslehapa elah harim Besahreka ushupateka tevahalem maleh penehem kaleyon vipakshu simecha Adonai yevoshu peyibahalu adei ot feyah peru fayovedu Deu ki ata simecha Adonai lefadeka elyon alken haaretz. Saudara. Saudara Ba, Tante Asna, untuk dalam bahasa Indonesia mungkin saya minta tolong Levana, apa bisa tolong bantu bacakan Tehillim
P. Gimel atau Mazmur pasal 83 dalam bahasa Indonesia. Levana, apakah bisa dibantu? Iya, ada di layar atau Mungkin bisa dibuka dari kitab sucinya sendiri gitu. Tidak apa-apa, kita tunggu untuk dipersiapkan. Mazmur pasal 83 dalam bahasa Indonesia. Kalau sudah siap, nanti bisa dinyalakan mic-nya dan bisa langsung dibacakan saja Levana, Tehillim P. Gimel atau Mazmur pasal 83. Silahkan. Mazmur Mazmur pasal 83, nyanyian Mazmur Asaf. Ya Elohim, kiranya dirimu tidak diam terus. Janganlah membisu dan janganlah diam seperti itu ya Elohim. Sebab lihatlah musuh-musuhmu sedang mengaum dan orang-orang yang membenci engkau mengangkat kepala. Mereka merancang kejahatan melawan umatmu. Mereka bersepakat melawan orang yang ada dalam persembunyianmu. Mereka berkata, mari kita akan mereka sebagai suatu bangsa. Namanya kongkongan sama, mereka mengadakan perjanjian engkau. Kan kemah Edom dan orang-orang Ismail, Moab dan keturunan Hagar, Gebal dan Amon dan Amalek, Filistia bersama dengan penduduk Tirus telah bergabung dengan mereka. Mereka menjadi tangan keturunan Lot. Bertindaklah terhadap mereka seperti kepada Midian, seperti kepada Sisera, seperti kepada Yabin di sungai Kison. Mereka dipunahkan di Endor, mereka menjadi kotoran untuk tanah. Jadikan para bangsawan mereka seperti Oreb dan Zeeb dan semua pemimpin mereka seperti Zeba dan Zalmunna yang berkata, marilah kita merebut padang gembalaan Elohim menjadi milik kita. Ya Elohim, buatlah mereka seperti baling-baling, seperti angin, seperti api membakar hutan. Pada kekerasan hatinya mereka berjalan dalam jalanku. Aku akan segera menaklukkan musuh-musuh mereka dan aku akan menggerakkan tanganku melawan mereka yang membenci Hashem akan berpura-pura kepatulah kesempatan mereka untuk selamanya. Dan dia akan membuatnya makan dari gandum yang bernas, dan aku akan memuaskan engkau dengan madu dari batu karang. Baik, Toda Raba, Levana, dan Toda Raba, Tante Asna, dan juga Ibu Khana. Jadi tadi tehillim pembukaan untuk memulai kelas kita kali ini. Ya, sekarang kita akan masuk. Jadi dalam kelas ini sebenarnya Rebbitzin menggabungkan antara sedikit pengajaran tentang Megillat Ruth dari pasal 4 yang tersisa kali ini, dan juga digabungkan dengan sedikit pengajaran tentang Shavuot. Mengingat kelas ini juga kan diajarkan sebelum Hari Raya Shavuot tahun lalu, tahun 5781, jadi Rebbitzin menggabungkan gitu antara yang tersisa sedikit dari pasal 4 dengan penjelasan sedikit tentang Hari Raya Shavuot. Oke, jadi dalam kelas ini Rebbitzin ada menanyakan kepada kita murid-muridnya tuh
ada persamaan nih antara Megillat Ruth dengan Megillat Esther, ya kan? Megillat Ruth kan kita baca saat menjelang Hari Raya Shavuot, ya kan? Kita pelajari menjelang Hari Raya Shavuot. Kalau Megillat Esther mungkin ibu-ibu ada yang ingat kita pelajari itu ketika menjelang Hari Raya apa? Ini tambahan saja sepintas. Ada yang ingat? Apa? Tidak kedengaran? Pesak. Belum, kurang tepat sebelum Pesak mungkin? Purim. Iya, benar sekali. Itu Megillat Esther itu kita pelajari spesial Hari Raya Purim. Yang mana sedikit lagi nanti kita akan pelajari kembali Megillat Esther ini. Balik lagi, jadi Rabbi Tzvi Hanabraka mengatakan ada persamaan antara Megillat Ruth dengan Megillat Esther. Kira-kira ibu-ibu, saya mau tanya ibu-ibu, kira-kira ada yang tahu tidak persamaannya apa sih antara Megillat Ruth dengan Megillat Esther? Mungkin yang paling kelihatan saja dari Megillat Esther yang sebenarnya sudah kita pelajari juga sebelum kita belajar Megillat Ruth ini, ada yang ingat tidak? Di Megillat Esther waktu itu ada sesuatu yang sama sekali tidak disebutkan dalam Megillat Esther, itu apa? Ada yang ingat? Ada sesuatu yang sama sekali tidak disebutkan dalam Megillat Esther yang seharusnya itu disebutkan. Silakan. Mungkin bisa diulangi, tadi tidak kedengaran jawabannya. Ada satu hal dalam Megillat Esther waktu itu yang kita sudah pelajari, itu sama sekali tidak disebutkan, yang seharusnya itu disebutkan, kok tidak muncul. Silakan Ibu Hana mungkin mau coba. Nama Hashem. Iya, benar sekali. Nama Hashem itu sama sekali tidak ditemukan dalam Megillat Esther. Yang mana ini serupa juga dengan Megillat Ruth. Dalam Megillat Ruth juga nama Hashem tidak disebutkan. Kenapa? Karena saat Shavuot, kita menerima keseimbangan antara Hashem dinyatakan dengan Hashem disembunyikan. Oke, Ibu, perhatikan baik-baik. Dalam Megillat Ruth juga nama Hashem tidak disebutkan karena saat Hari Raya Shavuot, kita menerima keseimbangan antara Hashem dinyatakan dengan Hashem disembunyikan. Hal ini bertujuan untuk kita pikirin bagaimana caranya kita membawa Hashem ke dalam kehidupan kita. Kita harus membawa Hashem dalam kehidupan kita dan bukannya kita menganggap seperti Hashem Tuhan itu seperti di luar sana, di tempat yang jauh, di luar angkasa gitu. Bukan seperti itu, tapi kita harus pikirin tuh gimana caranya kita bisa bawa Hashem untuk masuk ke dalam kehidupan kita. Jadi Hashem bukan jauh di tempat yang tinggi sana, tapi Hashem harus dibawa ke dalam kehidupan kita. Oke? Dan itu kenapa nama Hashem ini juga tidak disebutkan, tapi maksudnya adalah tidak disebutkan secara langsung. Karena dalam Megillat Ruth ini, nama Hashem tuh disebutkan sedikit, tapi cara penyebutannya itu seperti disembunyikan gitu. Maksudnya adalah penyebutan nama Hashem ini disembunyikan dalam karakter-karakter dari Megillat Ruth ini sendiri yang dapat dieja, yaitu Yud Ke Vav Ke, itu bisa dieja melalui karakter-karakter yang ada dalam Megillat Ruth itu sendiri, yang mana di awal-awal kelas Megillat Ruth sebenarnya sudah kita bahas sepintas. Nanti saya akan tanyakan ibu-ibu, jadi nama Hashem dalam Megillat Ruth ini tuh terselubung atau tersembunyi di balik karakter-karakter yang ada dalam Megillat Ruth ini. Berhubung waktunya sudah mau habis, ibu-ibu mungkin silahkan keluar sebentar dan kita masuk kembali melalui link yang sama, baru kita akan lanjut bahas tentang Yud Ke Vav Ke yang terselubung namanya Hashem ini dalam karakter-karakter yang ada dalam Megillat Ruth. Silahkan keluar sebentar. Ya, baik. Jadi tadi kita lagi bahas pintas kalau Davidson mengatakan bahwa ada persamaan nih antara Megillat Ruth dengan Megillat Esther, ya kan? Persamaannya apa? Yaitu nama Hashem itu sama-sama tidak disebutkan dalam kedua Megillat ini.
Tapi dalam Megilatrut, nama Hashim ini sebenarnya sih disebut, tapi secara tidak langsung, yang mana ini disembunyikan atau terselubung dalam nama dari karakter-karakter yang ada dalam Megilatrut sendiri. Oke, jadi dari nama karakter-karakter yang ada, itu namanya Hashim bisa dieja, nama Hashim yang Yud Ke Vav Ke. Oke. Sebentar. Sekarang sebenarnya saya ingin tanya, sebenarnya Rebetsin Hanabraka, bukan saya ingin tanya, Rebetsin Hanabraka sebenarnya dalam kelas online tuh menanyakan kepada kita. Untuk itu saya menyambungkan pertanyaannya Rebetsin kepada ibu-ibu yang ada di Kehila sini adalah, ibu-ibu ada yang ingat tokoh-tokoh dalam Megilatrut ini siapa saja sih? Mungkin sebelum kita uh, hubungkan, misalnya siapa yang tokoh mana yang huruf Yud, tokoh mana yang huruf K, tokoh mana yang huruf Vav, tokoh mana yang huruf K. Mungkin sebelum ke situ, ibu-ibu bisa bantu ingatkan, mungkin yang mau bantu ingatkan bisa langsung nyalakan mic-nya saja dan sebutkan gitu siapa aja sih tokoh-tokoh yang ada dalam Megilatrut ini. Bisa? Langsung nyalakan mic-nya. Siapa saja nama tokoh-tokoh yang ada dalam Megilatrut. Mungkin saya mulai, yang pertama ada Elimelech. Terus ada siapa lagi? Ada yang ingat? Ada Mahlon, Iya. Kilion, Ruth, Iya. Naomi, Boaz. Iya, dan siapa lagi? Apa yang Orpah. Iya. Oke, Tante Raba, Tante Stefani. Jadi itu pertama tokoh-tokohnya kan, kita mengingatkan kembali, menyegarkan kembali ingatan kita. Sekarang setelah kita tahu nih tokoh-tokohnya siapa aja, sekarang kita coba hubungkan dengan 4 huruf nama kudus Hashem, Yud Ke Vav Ke. Kira-kira menurut ibu-ibu saja, ini tebak-tebak saja, tapi kalau ibu-ibu mungkin ada yang punya catatannya dari kelas-kelas pertama Megilatrut ini, sangat baik sekali. Tapi kalau tidak ada juga silakan tebak-tebak coba. Pertama, huruf Yud. Kira-kira itu berhubungan dengan tokoh yang mana nih? Dari tokoh-tokoh yang tadi disebutkan oleh Tante Stefani. Huruf Yud berhubungan dengan Elimelech ya. Huruf Yud itu Elimelech, karena Elimelech ini sebagai bapaknya gitu kan, sebagai bapak, dan bapak itu berhubungan dengan Sefirah Chokhmah. Chokhmah artinya adalah kebijaksanaan. Kenapa demikian? Karena si Elimelech sendiri adalah seorang Talmid Chacham, seorang pelajar, apa ya, seorang pelajar lah, pelajar besar gitu, pelajar Torah. Ya, jadi pertama, huruf Yud. Dari 4 huruf nama kudus Hashem, huruf Yud berhubungan dengan tokohnya adalah Elimelech, karakternya, dan Elimelech adalah seorang bapa dalam kisah Megilatrut ini. Ini berhubungan dengan Sefirah Chokhmah, karena beliau adalah seorang Talmid Chacham, seorang pelajar yang besar gitu, pelajar Torah. Sekarang yang huruf kedua dari 4 huruf nama kudus Hashem, huruf K. Kira-kira ibu-ibu, ada yang mau tebak huruf K ini berhubungan dengan siapa sih? Dari tokoh-tokoh yang tadi disebutkan oleh Tante Stefani, kira-kira huruf K berhubungan dengan yang mana? Kilion. Kurang tepat, mungkin coba yang lain lagi, nama lain. Biasanya habis bapak, terus apa dulu baru ke bawah gitu. Naomi. Iya, benar. Naomi, karena dia adalah ibu, ya kan, dalam kisah itu. Dan kira-kira berhubungan dengan Sefira apa tuh, kalau seorang ibu? Mungkin di sini rata-rata semua ibu-ibu, kecuali saya dengan Levana, tapi kira-kira. Ya, silakan Tante Asa. Malkut.
Mungkin yang di atas Malkut tuh anak perempuan di bawah gitu. Yang paling atas kalau perempuan itu apa? Bukan yang paling atas, maksudnya yang di atas-atas. Ada kokma sama ada apa tuh yang setara? Ada yang ingat? Kokma, Kan mungkin Tante Stefani bisa diulangi, tadi tidak kedengaran. Tiferet. Kurang tepat, yaitu kokma, bina, daat ya kan, biasa gitu kan. Jadi yang ibu, apa Sefira untuk seorang ibu biasanya tuh dihubungkan dengan Sefira bina, perempuan tapi yang di atas gitu. Kalau Malkut biasanya nanti yang perempuan tapi yang di bawah. Oke, jadi gitu ya. Yang pertama tadi huruf Yud berhubungan dengan karakter Elimelech yang adalah seorang bapak dan berhubungan dengan Sefira Kokhma. Artinya adalah kebijaksanaan. Lalu huruf kedua dari 4 huruf nama kudus Hashem adalah K. Ini berhubungan dengan karakter Naomi yang adalah seorang ibu dan berhubungan dengan Sefira Bina atau artinya adalah hikmat. Lalu yang ketiga sekarang, Vav. Vav ini kira-kira berhubungan dengan tokoh yang mana? Ibu-ibu, ada yang mau coba lagi? Tebak-tebak aja. Tidak ada yang salah, silahkan. Ruth. Selain Ruth, belum sampai ke Ruth mungkin. Ada 2 orang tuh clue-nya. Mahlon Kilion. Iya, benar sekali. Jadi huruf ketiga yaitu huruf Vav dari 4 huruf nama kudus Hashem ini berhubungan dengan karakternya Mahlon dan Kilion. Nanti juga berhubungan dengan karakternya Boaz. Oke, dan ini berhubungan dengan Sefira yang mana ibu-ibu? Mungkin ada yang pernah ingat waktu itu saya pernah jelaskan kayaknya beberapa pertemuan yang lalu tuh Boaz ini berhubungan dengan Sefira yang mana sih? Mungkin bisa lebih dari satu juga, tapi mungkin ada yang ingat? Keter. Belum, agak ke bawah sedikit. Jadi si Mahlon, Kilion, dan Boaz ini mereka berhubungan dengan semua sefirot yang ada di tengah selain Keter, Kokma, Bina, Daat. Daat ini sebenarnya tidak maksudnya tidak tergolong di sini. Jadi semua sefirot yang ada di tengah itu merefleksikan mereka ini. Mahlon, Kilion, dan Boaz. Dan ini berhubungan dengan huruf ketiga yaitu huruf Vav dari 4 huruf nama kudus Hashem. Dan huruf terakhir yaitu K berhubungan dengan karakter siapa ibu-ibu? Tinggal satu orang lagi, karakter utama, tokoh utama. Ruth. Iya, benar sekali. Benar sekali, huruf K yang terakhir berhubungan dengan Ruth. Yang sefiranya adalah siapa ibu-ibu? Siapa? Apa sefirahnya? Mungkin ada yang ingat? Ruth berhubungan dengan sefira yang mana? Yang mana dia ini adalah anak perempuan ya kan? Tadi saya barusan bilang kalau anak perempuan berarti di sefira yang ada Bina. itu mama, itu ibu. Oh, Malkut. Iya, Malkut. Ya, jadi Ruth ini berhubungan dengan Sefira Malhut dan dia ini yang membawa kerajaan. Dia membawa Masiah. Kita tahu kan kayak keturunannya Ruth itu raja-raja tuh dari situ. Raja Daud, Raja Shlomo, terus sampai nanti yang terakhir Raja Masiah juga akan datang dari keturunannya Ruth. Makanya dibilang Masiah ben David. Ya kan? Coba saya ulangi lagi. Jadi tadi nama Hashem itu tidak disebutkan juga dalam Megillat Ruth. Tapi nama Hashem ini tersembunyi dalam nama-nama dari tokoh-tokoh yang ada dalam Megillat Ruth. Tokoh-tokoh utamanya yaitu ada Elimelech, Naomi, Mahlon, Kilion, Boaz, dan Ruth. Ya kan? Dan jika kita hubungkan dengan 4 huruf nama kudus Hashem ada Yud, Ke, Vav, Ke. Yang pertama, Yud berhubungan dengan
tokoh Elimelech, dan sefiranya adalah Kokhma. Yang kedua, huruf K berhubungan dengan tokoh Naomi dan sefiranya adalah Bina atau hikmat. Yang ketiga adalah huruf Tav berhubungan dengan tokoh Mahlon, Chilion, dan Boaz. Dan ini berhubungan dengan semua sefirot yang ada di tengah. Yang keempat adalah huruf K berhubungan dengan tokoh Ruth, sefiranya adalah Malchut. Oke, gitu ya Ibu-Ibu. Jadi tadi kita lagi bahas kalau ada persamaan nih antara Megilat Esther dengan Megilat Ruth. Sama-sama tidak disebutkan nama Hashem. Tapi dalam Megilat Ruth ini, nama Hashem disembunyikan melalui nama-nama dari tokoh-tokoh yang ada di dalam kisah ini. Oke? Semoga bisa dimengerti Ibu-Ibu. Nanti kalau ada yang bingung silakan ditanyakan, dinyalakan saja mic-nya dan langsung dipotong dan bisa ditanyakan. Oke, sekarang Rabbit Sin Hanabraka ingin mengajarkan kepada kita tentang fakta-fakta kenapa kita harus membaca Megilat Ruth saat Shavuot. Jadi akan ada 5-6 topik yang Rabbit Sin bahas dan kita akan pelajari dari hubungannya antara Megilat Ruth dengan Matan Torah. Kenapa kita membaca Megilat Ruth saat Shavuot? Padahal kan kita tahu kalau saat Shavuot itu kan kita menerima Torah, ya kan? Kenapa kita bukan baca Torahnya saja yang Torah tertulis? Kenapa kita perlu mempelajari sebelum Hari Raya Shavuot, kita pelajari dulu Megilat Ruth, lalu ada pembacaannya juga saat Hari Raya Shavuot. Kenapa? Itu akan dibahas di sini. Jadi kan tadi Rabbit Sin bilang ada 5-6 topik yang akan dibahas. Sekarang topik yang pertama dulu. Topik yang pertama adalah menghubungkan Torah tertulis dengan Torah lisan. Jadi saat Shavuot kan kita mendapatkan 10 perintah. Dan kita semua tahu bahwa itu adalah perintah yang tertulis, ya kan 10 perintah. Dan 10 perintah ini juga kita baca saat Hari Raya Shavuot. Tentang Torah tertulis ini sebenarnya pelajaran ini tentang Torah yang tertulis 10 perintah ini sebenarnya bagiannya Rabbi Itzkowitz, salah satu Rabbi juga yang mengajar di Midrashet Perot Bat Ayin. Dan sebenarnya waktu kelas ini disampaikan oleh Rabbi secara online, Rabbi Itzkowitz juga akan menyampaikan pengajaran ini secara online. Yang mana itu juga tidak bisa direkam karena Rabbi ini menyampaikan pengajaran tentang 10 perintah ini secara offline dan tidak bisa dikasih nyala HP-nya untuk rekam karena Rabbi menyampaikan pengajaran ini saat Hari Raya Shavuot dan kita tidak bisa kasih nyala HP atau komputer, makanya tidak bisa direkam dan tidak bisa dibagikan juga kepada kita yang tinggalnya jauh, tidak tinggal di Bat Ayin, oke? Intinya, Rabbi Sin mengatakan Rabbi Itzkowitz ada ajarkan kenapa sampai Moshe itu membutuhkan waktu 40 hari untuk turun dari atas gunung. Rabbi Sin tidak jelaskan ini karena maksudnya tidak jelaskan alasannya kenapa. Karena ini memang bukan porsinya Rabbi Sin untuk dijelaskan, tapi salah satu hal yang Rabbi Sin tahu adalah seharusnya tidak sampai 40 hari untuk menerima 10 perintah yang tertulis itu, Torah yang tertulis. Seharusnya tidak perlu sampai 40 hari untuk menerima 10 perintah. Yang Rabbi Sin tahu adalah Torah lisan dan Torah tertulis itu datangnya bersamaan. Nah, tapi di era baru ini Rabbi Sin mengatakan bahwa banyak kalangan yang hanya menerapkan Torah tertulis saja dan jadinya lebih mudah untuk percaya hanya kepada Torah yang tertulis saja. Kenapa? Dan kenapa Torah lisan itu terlihat sulit sehingga orang lebih banyak memilih untuk percaya pada Torah yang tertulis saja? Karena Torah lisan itu memerintahkan kepada kita apa yang harus kita lakukan. Oke? Sedangkan Torah yang tertulis itu dapat kita interpretasikan semau kita. Nah, tapi Torah lisan ini hadir untuk mengajarkan kita tentang interpretasi dari apa sih sebenarnya yang Hashem ingin untuk kita lakukan dengan perintah yang Hashem berikan dalam Torah tertulis. Oke? Semoga bisa diserap, dipahami. Jadi Torah lisan ini kemudian tuh dia menjadi perekat atau lem
dari seluruh orang Yahudi. Torah lisan ini menjadi perekat dari seluruh orang Yahudi. Contohnya, dalam Torah tertulis kan ada dikatakan tentang tefilin, tapi tidak ditulis kata tefilin itu jelas-jelas tidak tertulis di situ, tapi ditulis totafot. Harus ada pengingat di antara matamu, harus ada. Ini sebenarnya saya temukan ayatnya tuh di kitab Keluaran, yang mana kalau saya lihat dalam bahasa Ibrani-nya ini beda dengan yang Rebbetzin bilang, karena Rebbetzin juga tidak sebutkan ayatnya, jadi saya minta maaf saya tidak bisa sebutkan ayatnya tentang perintah ini. Pokoknya dalam Torah tertulis itu ada dikatakan tentang harus ada totafot di antara matamu, harus ada totafot di antara matamu, ya kan? Tidak dibilang tefilin, dibilang totafot. Nah, Rebbetzin bilang kalau dalam Torah lisan itu tidak dijelaskan tentang tefilin itu apa, dalam Torah tertulis di sana hanya dikatakan harus ada totafot di antara matamu, ya kan? Kalau ditulis gitu kan kita tidak mengerti, katanya Rebbetzin, kita tidak mengerti. Bisa saja kita taruh lingkaran ungu gitu di antara mata kita sini, kita taruh lingkaran ungu, lalu mungkin cara pakainya kita hadapkan ke arah bulan gitu kalau malam hari, ya kan? Atau mungkin kita sebentar. Iya, kalau misalnya dalam Torah lisan tidak ada penjelasan tentang totafot ini apa, bisa saja kita taruh lingkaran ungu, lalu kita cara pakai kita hadapkan ke arah bulan. Atau kita taruh semacam kacamata itu, mungkin kita bikin kacamata tuh jadi ada 3 kalau orang pakai kacamata, kalau orang tidak pakai kacamata mungkin cuma 1 kaca gitu ditaruh di tengah sini gitu. Perintahnya totafot itu kita taruh kacamata ke di tengah antara mata kita ini, ya kan? Karena tidak ada yang tahu totafot itu apa. Tidak ada yang tahu totafot ini yang dimaksud apa yang harus kita taruh di dahi kita di antara kedua mata kita ini apa. Jadi Rebbetzin bilang kita tidak akan mengerti artinya totafot ini apa jika kita tidak memiliki Torah lisan. Oke? Kita tidak akan mengerti totafot ini artinya apa jika kita tidak memiliki Torah lisan. Dan ini hanya satu contoh saja yang Rebbetzin berikan kepada kita, dan tentunya masih banyak lagi contoh-contoh lainnya tentang hal-hal seperti ini. Bukan kebetulan juga Rebbetzin berikan contoh ini karena kita tahu bahwa semua orang, maksudnya adalah laki-laki, semua orang menginterpretasikan totafot tadi sebagai kotak hitam yang dihubungkan dengan tali kulit, dan semuanya pakai seperti itu, yang merujuk kepada perintah totafot tadi, ya kan? Tidak ada yang pakai, mungkin tetap pakai kotak dan tali kulit, tapi kotaknya warna ungu gitu. Tidak pernah kan kita lihat orang pakai tefilin terus kotaknya warna ungu gitu. Semua pasti kotaknya warna hitam, semua pakai tali yang dari kulit gitu kan. Tidak pernah kita lihat ada yang bikin variasi lain, warna lain gitu. Karena kalau kita bandingkan saja dengan talit misalnya kan, talit kan ada beberapa warna gitu. Nah, tapi tefilin entah bagaimana semua orang tuh menerima Torah lisan ini. Semua orang menerima Torah lisan dan memakai totafot itu, melakukan perintah tentang totafot itu sesuai dengan penjelasan yang ada dalam Torah lisan bahwa itu adalah tefilin, kotaknya harus seperti itu, harus warnanya hitam, tidak bisa warna putih, warnanya hitam, terus pakai talinya yang tali kulit itu juga. Dan kita bisa amati pasti semua kalau merujuk kepada tefilin pasti yang itu, tidak mungkin ada variasi-variasi lain gitu. Oke? Jadi gitu, entah bagaimana semua orang menerima Torah lisan yang menjelaskan tentang tefilin itu harus yang seperti apa, tidak ada yang bikin aturan-aturan lain. Semua nurut sama Torah lisan. Berbeda mungkin dengan yang lain-lainnya. Ini satu contoh saja tentang tefilin yang Rebbetzin berikan. Dan tentunya masih banyak hal-hal lain juga yang mana ini perbandingan ya antara Torah yang tertulis, lalu Torah tertulis itu diinterpretasikan atau dijelaskan lagi penjelasannya gimana sih. Misalnya totafot itu kan berarti harus, totafot itu maksudnya tefilin, dan penjelasan tentang tefilin ini hanya ada di Torah lisan gitu. Yang mana kita tidak akan pernah mengerti tentang totafot itu apa, cara pakainya gimana, apa yang harus ditaruh di antara mata kita kalau kita tidak
melihat Torah lisan juga gitu. Oke? Balik lagi. Jadi apa yang menghubungkan Torah lisan dengan Torah tertulis? Apa hubungannya dengan Megillah Ruth? Ya kan kita masih tanda tanya di sini. Ngapain kita baca Megillah Ruth, ya kan? Rebbitzin mengatakan hal ini sangat penting sekali. Dan sekali lagi Rebbitzin bilang bahwa kita harus ingat bahwa saat Shavuot itu kita terima juga Torah lisan yang terus diturunkan dari generasi ke generasi yang dipelajari oleh orang-orang hebat di setiap generasi juga. Seperti Sultan Aruh misalnya, itu juga merupakan perpanjangan cara untuk bagaimana kita dapat menerima Torah lisan juga. Jadi bukan hanya Torah yang tertulis gitu kan, yang terlihat begitu puitis dan dapat kita interpretasikan menurut pemahaman kita masing-masing, tapi ada juga Torah lisan yang menjelaskan kalau Totafot ini maksudnya ini harus taruh kotaknya warna hitam, tidak bisa warna yang lain gitu. Oke. Nah, ya jadi bukan hanya Torah yang tertulis di dua loh batu saja Torah tertulis, tapi ada juga Torah lisan, yaitu halakha. Halakha itu hukum-hukum yang menyatakan tentang apa yang harus kita lakukan secara praktik, ya kan? Secara praktik apa aja sih yang harus kita lakukan dari misalnya perintah-perintah yang tertulis dalam 10 perintah itu, terus diturunkan lagi, dijabarkan. Ini maksudnya bikinnya kayak gini, bikinnya kayak gini. Dan penjelasan itu, praktiknya itu, halakha-halakhanya itu diambil atau tertulis dari Torah yang lisan. Oke? Ya, jadi ini kita sebenarnya bisa mempelajari hal ini dari kisahnya Ruth. Seperti yang sudah kita pelajari bersama dalam kelas yang lalu bahwa jika kita hanya berpatokan pada Torah tertulis saja, maka yang dikatakan adalah orang Moab boleh convert atau tidak ibu-ibu? Ada yang ingat dari pertemuan yang lalu? Apakah orang Moab boleh convert ke Yahudi? Hanya perempuan yang boleh convert, laki-laki. Ya, benar sekali Tante Stefani. Jadi itu hanya perempuan yang boleh convert, itu tertulis dalam Torah lisan. Oke. Yang dalam Torah tertulisnya itu hanya orang Moab tidak boleh convert. Udah sampai situ aja. Nah, gimana kita tahu caranya? Kok ternyata yang perempuan boleh loh, itu cuma laki-laki aja yang tidak boleh. Itu tertulis atau tidak tertulis sih, itu diajarin karena lisan kan, jadi dari mulut ke mulut turun temurun gitu diajarin kalau ternyata maksudnya orang Moab itu cuma laki-lakinya aja loh, perempuannya tuh bisa juga, itu diajarin turun temurun gitu yang disebut dengan Torah lisan. Tapi secara tertulisnya itu yang ditulis adalah orang Moab tidak boleh convert, titik, udah. Nah, penjelasan tentang perempuan ternyata boleh loh, itu adanya di Torah lisan, dan kita tidak akan pernah tahu itu kalau ternyata perempuan boleh kalau kita tidak lihat juga ke Torah lisan. Kalau kita cuma berpatokan sama Torah yang tertulis, kita tidak akan pernah tahu, atau kita justru berpikir seperti si Ploni Almoni dalam pertemuan yang lalu yang kita sudah bahas, kalau kita hanya patokan sama itu saja, Torah tertulis saja, orang Moab berarti semuanya udah tidak boleh convert gitu. Padahal dalam Torah lisan dijelaskan lagi praktiknya gitu, oh ternyata maksudnya orang Moab tuh laki-lakinya aja, perempuannya bisa gitu. Dan ini yang Rebbetzin ingin tekankan ulang-ulang, kalau di Shavuot itu kita menerima dua-duanya, yang tertulis dan juga yang lisan, Torah tertulis dan Torah lisan. Jadi kita tidak bisa lihat hanya satu saja, harus lihat dua-duanya, harus ada keseimbangan antara keduanya gitu. Oke? Iya. Jadi tadi kan, jika kita hanya berpatokan pada Torah tertulis saja, maka yang dikatakan adalah orang Moab tidak boleh convert. Tapi ternyata secara Torah lisan dapat kita pelajari dan mengerti, ternyata itu yang dimaksud untuk laki-laki Moab saja. Kalau perempuan Moab itu sebenarnya bisa melakukan convert ke Yahudi. Bayangkan saja ibu-ibu nih, bayangin aja ya, kalau tidak ada keseimbangan antara Torah yang tertulis dengan Torah yang lisan, mungkin Raja Daud itu akan tergolong non-Yahudi. Bahkan Masiah juga berarti bukan Yahudi, ya kan? Kalau sampai kita betul-betul cuma berpatokan sama Torah yang tertulis saja,
orang Moab tidak boleh melakukan konvert, berarti nanti Raja Daud itu yang keturunannya Ruth bukan Yahudi. Dan Masiah yang nanti datang yang akan menyelamatkan kita semua yang selalu dibilang Masiah ben David, berarti itu juga bukan Yahudi dong, ya kan? Itulah gunanya kita sangat penting sekali Rebecin tekankan bahwa harus ada keseimbangan karena di Shavuot itu kita terima dua-duanya, Torah yang tertulis dan juga Torah yang lisan. Kita tidak bisa lihat cuma Torah yang tertulis saja karena seperti ini, bayangin aja kan kalau sampai kita ikutin itu orang Moab tuh semuanya lah tidak boleh konvert, berarti Raja Daud bukan Yahudi dong. Dan Mesias juga bukan Yahudi, ya kan ini kan parah sekali gitu. Oke, ini yang kenapa Rebecin betul-betul tekankan tentang pentingnya kita juga mempelajari Megillat Ruth saat Shavuot. Oke, bisa dimengerti ya ibu-ibu betapa pentingnya ini. Oke, sekarang ada pertanyaan yang muncul kan dari penjelasan tadi. Mungkin ada pertanyaan yang muncul seperti ini. Bagaimana kita tahu kok itu hanya merujuk kepada laki-laki Moab dan bukan perempuan Moab? Padahal tidak tertulis dalam ayatnya ya kan? Yang tadi lah tentang itu orang-orang Moab itu tidak boleh convert. Kan tertulisnya kayak gitu aja kan? Tidak dijelaskan dalam ayatnya kalau itu cuma laki-laki aja. Perempuannya boleh, itu tidak tertulis, tidak dijelaskan. Nah, bagaimana kita tahu kalau yang dikatakan itu hukumnya adalah cuma berlaku untuk laki-laki Moab? Kita taunya karena tertulis atau karena itu bukan tertulis ya, itu ada dalam Torah lisan. Pengajarannya ada dalam Torah lisan bahwa yang dimaksud orang Moab tidak boleh convert itu laki-lakinya aja, perempuannya tuh bisa. Dan ini penjelasan ini ada dalam Torah lisan. Jadi intinya dari pembelajaran Megillat Ruth ini juga saat Shavuot adalah pembelajaran kita belajar Megillat Ruth ini untuk membuktikan bahwa garis keturunan Masiah itu benar-benar tidak ada apa-apanya tanpa Torah lisan. Oke, Ibu-ibu? Karena kan tadi kalau sampai kita mengabaikan Torah lisan, jadinya Ruth ini tergolong non-Yahudi, akhirnya Raja Daud juga non-Yahudi. Shlomo semua sampai Masiah juga akan tergolong non-Yahudi gitu. Kalau kita sampai mengabaikan Torah yang lisan. Ini hal yang pertama yang Rebecin ingin jelaskan sejelas-jelasnya kepada kita untuk kita pahami betul-betul bahwa saat Shavuot itu kita terima dua-duanya. Bukan cuma Torah tertulis saja, tapi juga kita terima Torah lisan. Oke? Selanjutnya, ada hal lain juga yang sangat-sangat penting juga tentang Masiah. Setiap orang Bezrat Hashem akan hidup sampai 120 tahun. Amin. Setelah 120 tahun, kita akan pindah ke dunia yang lain. Dan di sana, kita akan ditanya banyak pertanyaan. Salah satu pertanyaan yang akan ditanyakan adalah, Sipita le Yeshua. Apakah Anda mencari keselamatan? Keselamatan di sini tuh adalah sinonimnya dari kata penebusan. Maksudnya adalah, apakah kita mencari penebusan itu? Apakah kita sudah berdoa untuk penebusan itu? Apakah kita sudah berdoa untuk Masiah? Atau justru kita saat ini bilang, terima kasih, tapi saya nyaman dengan kehidupan saya yang saat ini. Atau, sudah, desain di Israel itu semuanya sudah bagus sekali kok. Estetik sekali, indah sekali desain-desainnya di sana. Kenapa juga harus berusaha dihancurkan lalu kita membangun bait suci? Katsve Shalom, jangan sampai kita ada yang berpikiran seperti itu. Karena kita akan ditanyakan atau dilihat seberapa pedulinya sih kita, seberapa peduli sih diri kita terhadap penebusan itu, terhadap Masiah. Itulah yang ingin diajarkan oleh Megillat Ruth di sini. Kenapa sampai kita perlu mempelajari Megillat Ruth sebelum Shavuot dan membacanya saat Hari Raya Shavuot. Salah satunya adalah untuk mengajarkan kita tentang pentingnya penebusan. Oke? Kita ada di sini untuk membawa kesempurnaan, untuk menyempurnakan dunia ini, untuk membawa pewahyuan yang komplit dan penuh kepada seluruh dunia dan kepada masing-masing diri individu kita. Itulah arti dari Torah yang sesungguhnya. Kita tidak bisa benar-benar mengerti Torah sampai kita memiliki bait suci. Seperti Torah itu akan terbuka
Torah itu akan terbuka bagi kita dengan perspektif yang betul-betul berbeda lah dari pemahaman atau perspektif sudut pandang yang kita miliki saat ini. Rabbit ini bilang, sama saja seperti saat kita sedang main game gitu kan, main permainan, kalau naik level kan pasti ada hal baru lagi yang dibukakan dan seterusnya dan seterusnya. Begitu juga dengan pengertian akan Torah ketika ada bait suci. Kita akan baca Torah yang sama, tapi pengertian kita akan naik lebih tinggi lagi dari yang sudah kita miliki saat ini. Mungkin ketika kita baca ayatnya gitu kan, dari dalam Torah, mungkin ketika kita baca lalu mungkin ya ini benar-benar cuma imajinasinya Rabbit Sin saja. Mungkin ketika kita baca lalu ada animasi-animasi atau warna-warna yang muncul langsung di atas kepala kita, kita bisa baca atau bayangin langsung lihat kayak kartun mungkin gitu. Maksudnya akan ada pengertian yang baru, perspektif cara pandang untuk menafsirkan Torah yang sama ini, tapi dengan cara yang baru lagi ketika nanti ada bait suci gitu. Torah akan menjadi Torah yang benar-benar baru. Hal ini dikatakan dalam Yirmeyahu atau Yeremia pasal 31. Dan di sana ada dikatakan, aku akan memberikanmu Torah baru. Tapi ada dikatakan bahwa Torah tidak akan pernah berubah, ya kan? Jadi, apa maksudnya aku akan memberikanmu Torah baru? Maksudnya adalah, aku akan memberikanmu pengertian-pengertian yang baru dari kata-kata yang sudah tertulis dalam Torah. Oke? Jadi, seperti itu. Seperti tadi kan kita baca Torah yang sama, ayat yang kita selalu baca setiap minggu sampai lengkap kan, sampai Devarim dari Bereshit gitu, kita baca semua, tapi ada pengertian yang baru, tiba-tiba aja ada gambaran, mungkin kita bisa lihat langsung penjelasan itu, kejadiannya seperti kartun atau seperti apa, saya juga tidak tahu, tapi akan ada pengertian atau cara pandang perspektif pengertian yang baru nanti ketika kita pelajari Torah saat ada bait suci. Oke Ibu-Ibu, karena waktunya sudah mau habis, Ibu-Ibu silakan keluar sebentar dan silakan masuk kembali melalui link yang sama. Ini kelasnya sebenarnya sudah mau selesai, tapi kita lanjutkan lagi di video yang baru lagi sebentar saja, lalu kita sudahi kelas hari ini. Oke Ibu-Ibu, silakan masuk melalui link yang sama. Saya akan matikan dulu video yang ini. Ya, jadi tadi dalam Yirmeyahu pasal 31 ada dikatakan bahwa aku akan memberikanmu Torah yang baru, maksudnya adalah bukan Torahnya diperbarui, tapi pengertian kita, pemahaman kita, dan sudut pandang kita terhadap kata-kata Torah yang sama tuh akan berbeda dengan yang kita miliki saat ini. Oke? Dan itulah kenapa Megillat Ruth semuanya adalah berfokus pada penebusan. Kita sudah bahas dalam kelas sebelumnya bahwa seseorang ini yang menikahi janda dari saudaranya yang sudah meninggal, dirinya akan menjadi penebus saudaranya itu dan penebus seluruh Israel. Dia bisa menjadi penebusnya karena sekarang saudaranya yang telah meninggal itu memiliki keabadian di dunia ini. Maksudnya adalah setelah Boas melakukan penebusan, kemudian anaknya dari Boas dan Ruth ini kan diberikan gitu kepada Mahlon, dan akhirnya ada keabadian dari Mahlon di dunia ini gitulah. Itu yang dimaksud dengan sekarang saudara yang telah meninggal itu memiliki keabadian di dunia ini. Karena penebusan itu berkaitan juga dengan keabadian. Oke? Sekarang kita ada dalam hal yang sementara gitu kan. Tubuh kita sementara, barang-barang yang kita miliki sementara, semua yang kita miliki saat ini tuh sementara, kecuali yang spiritual gitu. Nah, tubuh jasmani kita ini bersifat sementara, misalnya. Dan dari tubuh yang sementara ini, tubuh ini akan membawa kita kepada eksistensi yang lebih besar lagi. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa nanti ketika kebangkitan orang mati terjadi, itu tubuh yang sama yang akan dipakai, tapi levelnya tuh sudah jauh lebih tinggi. Nanti ketika Mesias datang itu ada sepintas saja, ada waktu itu Rabi yang ngajarkan dari Midrasya bahwa kita itu semua akan, mungkin Bezrat Hashem kalau ada yang hidup umur panjang sampai nanti Mesias datang gitu kan,
kalau kita masih hidup dengan tubuh yang kita lahir dengan tubuh ini, kita akan mati dulu gitu. Mati dulu baru kita akan bangkit lagi pakai tubuh yang sama itu. Begitu juga dengan orang-orang yang sudah meninggal duluan, yang sudah mendahului kita. Mereka mereka akan bangkit lagi dengan tubuh yang sama yang kita ingat itu, seperti orang tua gitu, orang tua kita kalau sudah tidak ada, nanti ketika kebangkitan orang mati di saat menjelang zamannya Mesias, itu tubuh yang sama yang kita akan lihat, tubuhnya, sosoknya akan sama seperti itu lagi. Begitu juga dengan kita mungkin yang masih hidup, yang umur panjang mungkin sampai Mesias datang, kalau sampai kita sampai detik itu Mesias sudah mau datang, kita masih hidup dengan tubuh yang ini, nanti kita akan tumbang dulu sebentar, terus kita bangkit lagi gitu. Itu sepintas saja yang menurut saya menarik, tapi rabinya juga tidak jelaskan lebih lanjut sih tentang itu lagi bahas yang lain lah, tapi ada sepintas tentang itu. Nanti Ibu kalau tertarik silakan cari-cari dan pelajari. Jadi balik lagi seperti yang sudah kita ketahui bahwa nanti ketika kebangkitan orang mati terjadi, itu tubuh yang sama ini akan dipakai lagi, tapi levelnya sudah jauh lebih tinggi. Dan ini topik yang berbeda lagi, dan Rebbetzin Hanabraka mengatakan bahwa ini termasuk dalam penjelasan prinsip terakhir dari 13 prinsip kepercayaan yang diajarkan oleh Rambam. Yang mana itu sepintas saja tidak dibahas juga dalam kelas ini. Ini ada kelas lain lagi yang membahas tentang 13 prinsip kepercayaan yang diajarkan oleh Rambam, yang Rebbetzin ajarkan di Midrasha, yang mana tidak dibahas di kelas saat ini karena saat ini fokusnya di Megillat Ruth dan Shavuot saja. Oke? Balik lagi, jadi itulah inti yang ingin diajarkan dari seluruh mitzvah Yibum kepada kita semua yang mempelajari mitzvah Yibum itu sendiri, tentang keabadian gitulah. Maksudnya keabadian di dunia ini. Dengan orang melakukan mitzvah Yibum itu berarti dia membantu saudaranya yang telah meninggal sehingga ada keabadian di dunia ini dari saudaranya itu yang telah meninggal. Pokoknya ini berhubungan dengan penjelasan-penjelasan yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya dari Megillat Ruth ini juga tentang mitzvah Yibum itu sendiri. Oke, Ibu, ini kelasnya seperti saya sudah bilang di awal, saya bagi dua. Setengahnya sudah kita bahas tadi dan setengahnya akan kita bahas lagi minggu depan. Be'ezrat Hashem kita bahas lagi minggu depan. Jadi itu saja untuk kelas pembahasan Ruth pasal 4 bagian C hari ini. Jika ibu-ibu ada pertanyaan atau tanggapan, saya persilahkan ibu-ibu. Mungkin tadi ada yang bingung atau mau kasih tanggapan apa, atau ada pertanyaan-pertanyaan lain mungkin yang tidak berhubungan dengan Megillat Ruth juga, atau dengan Shavuot juga, sangat dipersilahkan sekali untuk ditanyakan ibu-ibu. Kalau saya bisa jawab, saya bisa langsung jawab. Tapi kalau saya belum tahu jawabannya, saya akan bantu tanyakan ke Midrasha. Oke? Tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada juga tidak apa-apa. Nanti kalau ada pertanyaan sepanjang minggu dan ingin ditanyakan, silakan chat, bisa chat di grup atau juga secara pribadi juga sangat dipersilakan juga. Baik, kalau tidak ada lagi berarti Ibu kita sudahi kelas hari ini sampai di sini. Kita akan lanjutkan kembali Be'ezrat Hashem minggu depan di hari dan jam yang sama melalui aplikasi Zoom. Terima kasih untuk semua ibu-ibu yang sudah hadir dari awal sampai akhir, dan Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, saudara. Letraot. Letraot.